Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Jadi kami di sini akan membahas tentang sistem keuangan Indonesia. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Fazul Fasih. Kami akan membahas tentang topik sistem keuangan Indonesia yang merupakan salah satu bagian penting dalam mata kuliah perbankan. Sistem keuangan itu ibarat jantung dalam tubuh ekonomi. Kalau sistem ini terganggu, maka aliran dana di perekonomian juga bisa terganggu. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem keuangan dan sistem perbankan. Baru ada sistem moneter, baru ada hukum lembaga keuangan non-bank, dan contoh lembaga-lembaganya. Pengertian sistem keuangan dan sistem perbankan. Nah, apa itu sistem keuangan? Sistem keuangan adalah keseluruhan institusi, pasar, instrumen, serta mekanisme atau aturan regulasi yang memungkinkan terjadinya aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau seperti surplus unit ke pihak yang membutuhkan dana. Apa itu sistem perbankan? Sistem perbankan adalah bagian dari sistem keuangan yang terdiri dari bank-bank dan lembaga yang terkait, seperti bank sentral, bank umum, dan bank khusus yang secara khusus menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat seperti simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan utama dalam sistem perbankan. Hubungan antara sistem keuangan dan sistem perbankan. Sistem perbankan adalah bagian inti dari sistem keuangan karena bank memegang peranan besar dalam intermediasi menghubungkan pihak yang punya dana dengan yang butuh dana. Tapi sistem keuangan lebih luas, banyak aktivitas keuangan di luar bank atau non-bank juga penting untuk kelancaran ekonomi. Kinerja sistem perbankan sangat mempengaruhi stabilitas dan efisiensi sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, sistem moneter. Apa itu sistem moneter? Sistem moneter adalah mekanisme pengaturan uang mata uang dalam suatu negara, termasuk bagaimana jumlah uang beredar, nilai tukar dengan mata uang asing, dan kebijakan bank sentral yang mengelola aspek-aspek tersebut. Nah, sistem ini mencakup aturan tentang alat pembayaran, nilai uang, bagaimana nilai itu ditukar, ditetapkan, dan mekanisme intervensi bank sentral. Selanjutnya ada komponen elemen dalam sistem moneter. Yang pertama ada uang beredar. Jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian itu uang kartal plus uang viral. Yang kedua ada kebijakan moneter. Tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral BI untuk Indonesia untuk mengatur jumlah uang, suku bunga, dan instrumen moneter lainnya. Yang ketiga ada nilai tukar atau kurs. Bagaimana rupiah dipertukarkan dengan mata uang asing? Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang seperti floating exchange rate, di mana nilai tukar dipengaruhi mekanisme pasar dan intervensi bank sentral bila diperlukan. Yang keempat ada instrumen kebijakan moneter. Misalnya operasi pasar terbuka, fasilitas simpanan atau pinjaman suku bunga acuan seperti BI rate, cadangan wajib bank. Selanjutnya peran sistem moneter dalam sistem keuangan dan ekonomi. Yang pertama, menjaga stabilitas harga, yaitu mengendalikan inflasi. Kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan likuiditas akses kredit. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar agar perdagangan internasional lancar. Yang keempat, menjadi tool agar sistem keuangan tidak mengalami guncangan besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum lembaga keuangan non-bank. Jadi apa sih hukum lembaga keuangan non-bank? Nah, jadi hukum lembaga keuangan non-bank adalah institusi keuangan yang menjalankan sebagian fungsi keuangan, misalnya menghimpun dana, menyalurkan dana, atau menyediakan jasa keuangan lainnya, tapi bukan bank komersial. Mereka tidak memiliki izin operasional, sama seperti bank umum dalam menghimpun simpanan giro yang dapat ditarik sewaktu-waktu, tapi tetap penting dalam sistem keuangan. Nah, selanjutnya, apa peranan lembaga keuangan non-bank dan apa tantangan dalam lembaga keuangan non-bank? Nah, jadi yang pertama, peranan lembaga non-bank. Yang pertama, memperluas akses keuangan ke sektor-sektor yang tidak dilayani bank, misalnya usaha mikro, konsumen, kredit kecil.
Lalu yang kedua, diversifikasi jenis layanan keuangan, misalnya asuransi untuk proteksi risiko. Yang ketiga, menjadi pelengkap sektor perbankan, tidak menggantikan tapi melengkapi fungsi keuangan. Yang keempat, meningkatkan inklusi keuangan, menjangkau masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh bank. Yang kelima, menyediakan pembiayaan khusus yang lebih fleksibel. Selanjutnya yang keempat, contoh lembaga dan perannya dalam sistem keuangan Indonesia. Yaitu yang pertama, perusahaan asuransi, memberikan proteksi terhadap risiko atau jiwa, kesehatan, kendaraan, dan properti. Lalu yang kedua, dana pensiun, menyediakan dana masa pensiun atau keamanan finansial di masa tua. Yang ketiga, leasing atau pembiayaan konsumen, membantu masyarakat membeli barang, modal, atau barang konsumsi dengan skema cicilan. Yang keempat, lembaga keuangan mikro atau koperasi simpan pinjam, melayani usaha mikro atau masyarakat kecil yang mungkin sulit akses ke bank utama. Yang kelima, modal ventura atau venture capital, melakukan investasi modal pada usaha startup atau usaha yang berpotensi tumbuh tinggi. Lalu yang keenam, pegadaian, menyediakan kredit dengan gadai sebagai jaminan. Dalam sistem keuangan Indonesia, data lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dikumpulkan dan dipublikasikan, misalnya melalui statistik sistem keuangan Indonesia atau SSKI, dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem keuangan Indonesia adalah jaringan yang menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui lembaga-lembaga seperti bank dan lembaga keuangan non-bank. Sistem moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui peraturan jumlah uang beredar, nilai tukar, dan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia. Sekian video kami pada hari ini, semoga apa yang kami jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.